siang, sore, dan malam. Apa kabar? Luar biasa, mudah-mudahan sehat selalu. Senang sekali hari ini saya Ida Ardina kembali bisa menyatu bersama dengan Anda, Serawung Karyo Sibakul. Apa kabar? Mudah-mudahan banyak yang bisa dilakukan. Kemudian Anda juga sangat produktif, Anda bahagia, sejahtera, sehat, waras, luar biasa. Gitu kan? Boleh bersama dengan ibu-ibu yang luar biasa ini, boleh nggak kita tepuk tangan dulu? Selamat pagi ibu-ibu. Pagi, Ya. siang, malam. Betul, pagi, siang, sore, dan Betul. malam. Ya, karena podcast itu selalu bisa dinikmati kapan saja. Iya. Gitu. Oke, hari ini senang loh, saya bersama dengan 3 ibu yang luar biasa. Ini Serikandi-Serikandinya Daerah Istimewa Yogyakarta dalam ketugasan masing-masing yang nanti akan memberikan informasi kepada Anda. Kita akan mendeliver pesan-pesan penting, siapapun Anda, terutama yang tergabung dalam satu konteks yang sama, Serawung Karyo Sibakul, silakan tonton acara ini supaya Anda punya pencerahan yang luar biasa kaitannya dengan standarisasi Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta. Persembahan Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta, ada yang sudah bersama dengan kita, Ibu Insinyur Syam Arjayanti MTA, Kepala Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehat Bu Syam? Sehat selalu, Ya. bahagia, dan tadi bilang Waras. waras. Walaupun kadang-kadang sok nggak waras. Di saat-saat tenang. Ini sekaligus curhat. Kemudian ada juga Ibu Insinyur Titik Perwati Widowati MP, Ketua Masyarakat Standarisasi Indonesia atau Mastan gitu ya. Bu, ya? Dewan Pengurus Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Waras betul Bu? Waras, sehat, semangat. Selamat pagi Mbak Indah, Bu Sam, Baik. Mbak Dari, serta penonton semuanya. Oke, baiklah. J. Semenuan, kemudian ada yang selalu membersamai masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta, Ibu Andriana Wulandari, Sarjana Ekonomi, Ketua Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Mbak Dari luar biasa. Semenuan ya, saudara ya. Sama-sama Mbak Ya, Ida. oke. Masih bau-bau perjalanan? Masih bobo perjalanan. Tapi melihat senyumnya Mbak Indah jadi semangat. Tapi agak nggak waras. Borat dibocor. Oke, baiklah. Ini ibu-ibu yang luar biasa. Saya biasa kalau menyapa Mbak Dari itu dengan kata Mbak Dari karena beliau ini sangat dekat dengan masyarakat dan terkenalnya dengan kata Mbak ya. Ya. Kalau dengan Bu Dari gitu kadang-kadang malah rada kiko. Menolak tua Mbak Indah. Tapi solusinya itu ya, Iya. supaya Anda tetap dekat dengan masyarakat. Memang kalau ya Bu Syam, kalau Iya. ini adine sapa? Adine Dari gitu. Makanya Mbak Dari gitu. Masyarakat yang mana? Oke, baiklah. Ibu-ibu ini Semanduan, saudaramu di sini. Serawung Karyo Sibakul. Ini acaranya gitu. Dan kita punya tugas untuk bagaimana memberikan informasi mengenai standarisasi Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu nanti kita akan dengarkan juga infonya dari Bu Syam seperti apa, dari Bu Titik seperti apa, dan Dewan dengan ketugasannya. Ada beberapa fungsi dari Dewan, kita tahu ada legislasi, ada budgeting, ada pengawasan. Nanti Mbak Dari yang akan bicara juga. Bu Syam, Ya. oke, tadi sudah hari sana saya kocok Bu. Kocok. Bu, standarisasi Disperindak DI yang dimaksud apa Bu? Standarisasi produk, kita lebih kepada standarisasi produk. Oke. Itu kan memang ada yang namanya SNI. Ya. SNI Standarisasi Nasional Indonesia. Jadi itu memang ada beberapa produk dan itu sudah mungkin ratusan ya Bu ya. Ribuan bahkan. Ribuan produk yang itu sudah harus ada standarnya. Oke. Ya, dan memang standarisasi itu karena juga berbiaya juga, ya. Nah kita memang lebih menyasar kepada standarisasi yang itu mandatori dan wajib. Ya, ada beberapa standarisasi yang wajib dan kita itu menindaklanjuti dengan adanya kita sudah punya Perda Mbak Indah, Perda terkait tentang pemberdayaan dan perlindungan industri kreatif, koperasi dan usaha kecil. Oke. Perda nomor 9 tahun 2017 ya. Ya, salah satunya itu terkait tentang bagaimana kita mengimplementasi untuk penerapan standar-standar pada produk yang dihasilkan oleh industri kecil menengah. Oke, baik. Isi perdanya mengatakan itu intinya. Ya, intinya salah satu mandatorinya Perda itu seperti itu. Baiklah. Kita harus Atas isi itu menindaklanjuti. yang kemudian dilakukan di Disperindak menapa Bu Sam? Banyak sekali Ya. ya. Banyak sekali ada yang kita harus memilah-milah IKM yang itu juga sudah siap
ya, atau memang yang belum. Oke, Ya, kadang yang kan siap dan yang belum. ya, Oke. Mbak Indah kan juga tahu Iya. UMKM kita itu kan kadang-kadang sekarang jualan gorengan, besok jualan lotek misalnya. Kayaknya suka dibeli semua deh. Dan enak semua, Bu. Iya. Enak semua. Oke, baik. Iya. Jadi kita harus milah-milah UMKM yang sudah siap untuk kita kasih fasilitasi. Karena kalau fasilitasi yang dari Dinas Perindak itu kan gratis, ya, tidak berbayar. Nanti kalau berbayar saya dimarahin Mbak Dari. Ya, iya. Ya, betul. Karena untuk UMKM free kita dalam hal pendampingannya, pendaftarannya, sampai mendapatkan sertifikatnya. Oke. Ya. Ya. Ini sertifikatnya berarti bunyinya apa? Sertifikat Sertifikat SNI. Nasional Indonesia. SNI. Oke, baik. Namanya sertifikat SNI. Ya, SNI ya. Itu yang kita memang belum banyak yang dari fasilitasi yang dari Disperindak. Tetapi kan tidak hanya dinas kita saja ya yang memberikan kan. fasilitas itu. Ada yang dari Dinas Koperasi dan UKM juga ada fasilitasi SNI sehingga memperbanyak UMKM yang mendapatkan sertifikasi standarisasi suatu produk. Oke, baik. 2024 ada berapa kira-kira Kalau target? 2024 kita kebetulan nggak ada. Ya, tapi kita bekerja sama dengan kementerian ya, untuk fasilitasi SNI tersebut. Karena kalau kita potret UMKM di kita itu dalam hal kesadaran ya. Kesadaran untuk mengurus SNI ya, karena kadang-kadang kan ribet ribet banyak banget yang persyaratan-persyaratan yang dia itu kadang kok susah banget gitu kan, terus entuk kuopongku gitu kan. Nah, masih berhitung soal itu ya. Setelah dapat SNI ki terus apa yuk hargane luwih larang gitu kan. Apa makin laris? Nah, itu yang kadang-kadang perlu kesiapan juga dan kesadaran. Kesadaran dari UMKM pentingnya terkait tentang standarisasi produk. Oke. Padahal kalau kita lagi bicara sama teman-teman IKM, kalau saya sudah BSNI loh, itu tuh ada rasa bangga ya sebetulnya. Iya, betul. Ya. Cuma kadang-kadang memang perlu dikampanyekan lagi bahwa kenapa harus SNI? Apa manfaatnya, apa benefitnya dan sebagainya. Nanti bergabung lagi Bu kita Bu. Oke. Ini Mbak Dari sudah setel telinga kanan Bu, nanti ini dia nggak rapat koordinasi. Aku tahu maksud hatimu Mbak. Kita ke titik dulu ya. Mas Tan, ya Bu ya. Kalau mungkin banyak yang familiar, tapi banyak juga yang belum familiar. Kita anggaplah kita mesti kasih informasi ya Bu. Mas Tan itu apa, ketugasannya apa, lalu apa peran Ibu nanti juga dalam mendukung ini. Apa itu Bu? Ya oke. Boleh minum yang lain, silakan Ibu bisa. Monggo Bu. Jadi Mas Tan, Ya. Mas Tan itu singkatan dari Masyarakat Standarisasi. Oke. Di Indonesia ini ada Dewan Pengurus Nasional. Di Jogja ada Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke. Kebetulan saat ini saya yang menjabat. Sebelum ini yang menjabat adalah Profesor Alfa Tantowi. Oh ya oke. Baik. Ibu sampai kapan? Saya sampai 2026. Oke, baik. Masih lama. Ya, masih. Ibu cerita lagi Bu, Mas Tannya. Oke. Jadi memang Mas Tan ini adalah suatu wadah para pegiat pemerhati standar. Dia bisa dosen, ASN, swasta, wirausaha yang memang mendukung dari penyusunan, perumusan hingga implementasi penerapan standar. Jadi ini adalah wadah yang nirlaba. Dan mereka hadir atau datang atas kemauan sendiri. Nggak ditunjuk sama pemerintah. Baik. Terus? Tidak, kita hadir atas nama kemauan sendiri demi saya bilang mendukung kegiatannya Pusam. Mendukung kegiatannya Mbak Dari. Sekaligus menganui masyarakat ya. Selaku masyarakat. Ya. Jadi di Indonesia ini per Desember 2023 itu ada 15.082 SNI. 258 diantaranya bersifat wajib, mandatori tadi. Contoh yang mandatori itu adalah pakaian bayi.
Pakaian bayi. pakaian bayi. Oke. Jadi kalau kita mau jualan pakaian bayi, itu standarnya adalah wajib. Karena bayi umur di bawah 3 tahun itu harus dilindungi Oke. supaya kedepannya tuh dia kesehatannya Terjaga. Oke, terjamin, tidak ada lagi toksik Oke. dan sebagainya. Mainan anak juga demikian. Sepeda, Oke. bahan kendaraan. Oke. Itu ada 5. Kendaraan anak-anak itu ya. Bukan, ban mobil, ban mobil. Habis mainan anak. Ban mobil. Ini wajib nih. Oke. Ya Madam Letri. Belum nggak rating. Oke, jadi habis mainan anak terus ban mobil. Ya Yang pokoknya kita gunakan. bukan ya. oke, Ada oke. sepeda Ya, toh tadi ada. sepeda anak, sepeda dewasa, terus Oke. mobil itu kan beresiko kan. Oke. Jadi kalau terkait dengan kesehatan, keselamatan, keamanan dan lingkungan, SNI. SNI-nya jadi Oh, wajib. wajib. Oh, iya. Iya. Itu ya contoh-contohnya. Yang lain Contoh-contoh masih banyak lagi. helm. Oh iya. Oh iya, helm ber-SNI ya. Harus Oh. ber-SNI. Masa kepalanya mau dibenturin sama Iya. sesuatu? Oke. Ya. Oh. Tidak menjamin. Yang Iya, tidak betul, menjamin. betul, Mobil betul. kan juga. Ya. Motor ban itu kan juga demikian. Jadi ada memang 258 SNI itu dinyatakan wajib oleh pemerintah Oke. melalui peraturan kementerian yang membidanginya. Gula pasir juga wajib. Oke. Mie instan. Oh, Nah, gitu. ya ada Artinya beberapa. Bu, Nyon Sewu, kalau yang kemudian itu mandatorinya adalah wajib, Iya. ketika saya memproduksi sesuatu yang harusnya wajib, Iya. kemudian belum PSNI, saya nggak boleh ngedarin. Nggak boleh. Jadi Itu ada ya pengertiannya ya. harus ada, itu nanti bisa kena sanksi administrasi, Hmm. bahkan sanksi pidana. Kalau misalnya Hmm. ban mobilnya ya Hmm. tidak beres membuat kecelakaan. Kena deh. Iya. Jadi gitu ya. Iya. Oh, AMDK, air minum dalam kemasan. kemasan. Iya. Nah, itu juga Oh. SNI-nya wajib. Oh, iya, karena itu menyangkut keamanan yang Keamanan, memang Bang. benar-benar urgent ya. Iya. Oh, ya itu Mas Tan kemudian pendukungannya ke Bu Syam ini apa? Busam, Ya. antara lain kami mengadakan ada web Mastan, Oke. kita buat flyer di sana. Kemudian Ini edukasi ya berarti ya? edukasi. Ya, oke. Kemudian kami melakukan sosialisasi. Nanti bersama-sama beberapa teman juga kami melakukan pendampingan. Mereka butuh audit internal. Oke. Ada tempat binaannya Busam nih, wajan, pelek, butuh penyusunan bagaimana dokumen untuk standar. Kami juga melakukan. Oh, yang di Jogja ada berapa teman-teman pengurus Mastannya? Oh, kalau pengurus Mastannya itu sedikit, paling 25. Tapi anggotanya Anggotanya lebih dari 200. Oh, berarti banyak masyarakat Iya. yang aware ya. terhadap SNI SNI. ini, Ya, ya, terhadap bisa standarisasi. berdaftar, ya. Itu bisa berdaftar saya. Betul. Tapi ibu memang suka ngeplang nggak ini sih? Habis dari wajan tadi terus ke pelang. Soalnya saya salah ibu. Soalnya itu apa? Logam. Iya. Masuk ke paham saya. Tapi saya senang gaya ibu. Makanya kita apapun oke gitu ya. Kan saya jadi dari mainan anak ke ban, dari wajan ke pelak, mah ibu emang keren. Oke, jadi saya jadi ngerti bahwa ternyata ada masyarakat yang awareness-nya tinggi kaitannya dengan standar untuk produk dan itu membantu peran pemerintah. Termasuk ketika sosialisasi karena teman-teman yang ada di Mastan ini kan pasti dia sudah punya ilmu untuk bagaimana standarisasi itu perlu dan sebagainya. Katanya Ibu ya. Ya, ini salam Bu buat teman-teman. Keren. Terima kasih. Sebentar, Mastan ini sebuah lembaga atau apapun namanya, biayanya dari mana? Kami ini sukarela aja. Tuh kan? Sukarela. Penting saya tanyakan ya. Berarti awareness-nya sangat tinggi, sukarela. Sukarela. Dulu Oke. kadang-kadang ada kegiatan. Kami ini kan sebenarnya tadinya dibentuk oleh Badan Standarisasi Nasional. Oke. Kalau mereka sedang adakan kegiatan dan sebagainya, kami dilibatkan. Oh, oke. Tapi ini Baiklah. sebenarnya sukarela. No, ya. Selamat bertugas Bu. Ibu luar biasa. Nanti Bu waktu ngobrol lagi ke kita. Ya. Sebentar, belum Mbak Dari. Ke Bu Syam lagi. Bu Syam. Ya. Memang banyak beberapa teman OPD yang menyelenggarakan juga standarisasi ini, Iya, gitu ya. betul. Bukan hanya dari Disperindak. Betul. Ini juga secuil dari ketugasan Ibu yang retet-retet banyak sekali, Iya, ya, Bu. betul. Ya, tapi terus dalam rangka ini Ibu tadi kan katakan ada sosialisasi, Iya. ada edukasi ke masyarakat. Itu sudah dilakukan dan sampai ke taraf mana saja Bu Syam?
Sudah kita lakukan. Jadi sosialisasi itu tidak hanya kepada IKM, Oke. tapi juga kepada masyarakat. Ya, pengguna ya berarti konsumen. Ya, jadi kenapa sih kok harus ada kita harus melihat juga ya produknya itu ada SNI apa enggaknya. Jadi kan kalau kita beli produk itu kan biasanya yang dilihat itu yang wajib kan PIET halal gitu kan, kadaluarsa sudah kan. Tetapi kan ada produk-produk yang tadi di keamanan kan harus ada SNI-nya. Ya. Nah, mestinya konsumen itu juga harus melihat ada enggak ini SNI-nya. Oke. Ya. Ya. Kayak pakaian bayi kan mungkin banyak sekali yang beredar itu tidak ber-SNI. Tetapi sampai berapa persen masyarakat yang paham terkait tentang SNI, Ya. iya kan? Ya. Yang penting murah gitu Ya. kan. Yang penting murah, bahkan mungkin produk-produk dari luar negeri yang malah mungkin bekas ya. Thrift ya. Ya, itu malah bekas itu mungkin dipakai untuk anaknya Yang ya. penting udah dicuci di Bu, digodok. Ya, tapi nek ning jerone ono azot. Iya. Ini masyarakat perlu tahu ya, Bu. Iya, Oke. kan harusnya masyarakat paham juga gitu kan, sehingga barang-barang yang tidak ber-SNI itu dia tidak akan beli. Oke. Ya, kayak misalnya air minum ya, air minum kan harusnya ber-SNI. Tetapi coba kita lihat di DIY ini. Galon isi ulang kan banyak sekali Bu, gitu kan. Nah ini kan juga nggak ber-SNI juga banyak gitu kan, tetapi penggunanya banyak juga gitu kan. Nah Karena ini kan pertimbangannya mestinya kadang-kala kan harga atau memang dia Iya. belum sadar soal SN. betul. Jadi galon isi ulang 1 galon aja cuma 6.000. Ya. Coba kalau yang ber-SNI kan 20 ribuan. Kan berarti kan 3 kali lipatnya ya Mbak. Oke, ya. Jadi kadang-kadang kesadaran di masyarakat tuh masih kurang juga nih. Dari IKM-nya juga itu tadi saya sampaikan, aku nek ono SNI nggo ngopo gitu kan, gitu kan. Aku harganya juga terus orang muda. Nah, muda. Batinnya tambah banyak, nggak tambah laris juga. Nggih, dan tetap payu, Oh. ya kan. Terus kadang-kadang kan ini juga salah satu kelemahan di pemerintah juga ya, barang yang beredar yang harusnya wajib tadi sampaikan 258-an, mestinya kalau yang tidak ber-SNI ditarik kan. Ya kan, ditarik dari peredaran. Tetapi kan saking banyaknya barang gitu kan. Itu kan juga mungkin nggak semua seperti Ditarik. itu ya di Harusnya yang pengawasannya. narik siapa? Ya harusnya yang menarik di pemerintah juga. Ya. Melalui Ada. dinas atau? Melalui dinas, karena memang ada unsur di perdagangan. Perdagangan. Itu Oh. melakukan pengawasan dalam perdagangan. Oke. Itu yang seringkali kita mengalami kesulitan ya kalau misalnya di kita ya ada mengadakan semacam itu nih, kadang-kadang ya sok mesake Razia gitu ya, Bu, hanya ya? pembinaan Nggak tega. dulu ya kan, Oh. pembinaan dulu kepada IKM-nya, ayo untuk ber-SNI. Nah kalau itu wajib, nah mungkin dan dia siap, kita fasilitasi. Kurang sampai apa lho ya, Anjir toh? Iya. Wah, pemerintah itu baik loh. Oke. Oh, Ya, wong ya, ya. saya itu sering sama stafnya Bu Sam, Bu minta tolong dong gitu. Ini tolong kami mau ada dana gitu ya. Tolong dong industrinya disiapin, karena kan anunya biasanya sertifikasinya ya, biaya sertifikasi. oke. Tolong dong disiapin atau didampingin ya gitu loh. Justru Nah, kadang-kadang teman-teman IKM yang belum siap Siap. ya. Iya. Seperti itu. IKM-nya harus siap. Sebetulnya betul-betul kalau harus siap. SNI ini pengurusannya semahal apa, Bu? Berapa sih? Tergantung. Tergantung Ya, misalnya, Bu, jenisnya. misalnya. Sebenarnya tergantungnya gini, karena yang namanya biaya itu tergantung dari besar kecilnya perusahaan. Oke, baik. Jumlah tenaga kerjanya banyak Ya, enggak, Oke. kompleks enggak Oke. gitu. Ya. Jadi sebenarnya ada yang 9 juta juga sudah bisa. Oh, oke. Tapi memang kadang-kadang ada yang Ada yang 25 ratusan, ya, Jadi karena kalau itu kemudian yang handle adalah dinas, berarti gratis yang membiayai dari negara juga. iya. Dari negara. Oke. Ya, sampai di sini saya ke Mbak Dari dulu. Sudah mau tidur ini. Sudah mengkolek infonya Ibu. Sehingga Anda nanti bisa memetakan harus ngapain nih Dewan, gitu kan? Jadi sebetulnya dari kebijakannya sudah disiapkan ya.
Memang masyarakat itu jauh lebih banyak dari teman-teman yang di dinas. Yes, Iya. betul. Yang berusaha pasti juga akan lebih banyak, tapi toh bisa bergilir. Iya. Tapi kalau mampu bisa juga SNI sendiri. Tapi dari apa yang dilakukan Bu Syam dan Bu Titi, salah 2 di antara sekian banyak orang. Komentar dulu Mbak Dewan. Ya, terima kasih Mbak Enda. Jadi begini, di dalam tadi disampaikan oleh Bu Syam dan Bu Titi. itu adalah bagian dari bagaimana mereka melayani, menjembatani terkait para IKM dan juga masyarakat yang khususnya urusannya dengan bagaimana legal terkait produk-produknya di dalam SNI, Standar Nasional Indonesia. Nah, karena ini memang bagian sesuatu hal yang sangat penting sebenarnya, dan kadang memang dua-duanya ya dari pihak IKM juga banyak yang belum paham terkait arti pentingnya manfaat mereka SNI. harus ber-SNI. Masyarakat ketika membeli produk ataupun menggunakan produk yang tidak ber-SNI atau ber-SNI juga tidak paham manfaatnya kalau saya menggunakan yang SNI seperti apa, kalau enggak seperti apa. Nah, itu kan menjadi akhirnya menjadi PR kita bersama, bahwa DPRD pastinya akan support ketika kami sebagai wakil rakyat pastinya ingin melindungi masyarakat terkait para IKM dan juga masyarakat penggunanya. Ya kan gitu. Nah, dari situ pastinya tadi disampaikan di awal oleh Bu Sam bahwa fungsi kami di dalam bagaimana Bu Sam ini bisa menggelontorkan sosialisasi, menggelontorkan anggaran gratis untuk ngurus SNI, terus untuk kegiatan-kegiatan sosialisasi itu pastinya butuh payung hukum. Ya. Nah, tadi sudah disampaikan DPRD sudah menetapkan Perda nomor 9 tahun 2017 terkait bagaimana di dalamnya itu adalah bagaimana Bu Sam ataupun Dinas UMKM ataupun Perindak ini bisa melakukan kegiatan programnya tanpa harus ketakutan tidak adanya payung hukum. Okay. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi, ketika memang ini memang butuh support yang banyak, dan ini kita sudah selalu seiring sejalan dengan Bu Sam ini, bagaimana ketika Bu Sam menyampaikan, oh ini untuk kegiatan ini Mbak Dari, Bu Dari kan ini dalam rapat kerja kami, sehingga ini ketika memang urusannya dengan keselamatan dan urusannya dengan masyarakat tidak hanya di sisi IKM itu saja menguntungkan. Karena apa? Daya saing di level global kan mereka tidak hanya jualan di lokal, di situ toh. Pastinya mereka ingin meluaskan penjualannya. Nah, ketika mau meluaskan penjualannya pasti memang ini wajib hukumnya harus ber-SNI. Nah, ini bagian dari mereka membutuhkan, kok tadi disampaikan apa manfaatnya? Ya kalau hanya kecil-kecil mungkin rasanya memanfaatkan itu enggak masalah. Cuman ketika mereka ingin mengembangkan pasti akan terbentur dengan aturan syarat bahwa harus ber-SNI. Nah, inilah yang harus disadarkan pada pelaku IKM bahwa sambil jalan ada ya memang dari awal NIB, PIRT, sertifikasi halal dan merek dan segala macam tadi yang disampaikan Bu Sam, pastinya memang dibutuhkan SNI. Nah, ini kan proses. Nah, inilah ketugasan dari dinas, bahwa pemerintah daerah dalam ini dinas, untuk saya selalu bilang pendataan itu penting. Mana sih IKM yang belum ngurus SNI, yang sudah ngurus SNI berapa datanya. Jadi ketika Bu Sam dari ini loh ada untuk menggelontorkan anggaran, karena fungsi kami adalah jedok anggaran. Ketika Bu Sam menyiapkan untuk pendampingan para IKM yang butuh sekian miliar misalnya. Oh, lah datanya mana? Ketika si A, si B ini kan pada IKM A, B, C, D ini kan harus ada datanya. Oh ini Bu, kemarin baru karena anggarannya terbatas. Memang kita sampaikan juga pada warga masyarakat dan pelaku-pelaku IKM bahwa anggaran memang tidak bisa semuanya bisa terfasilitasi karena ada keterbatasan pendapatan. Iya, pasti ada kuota-kuota dulu lah. Oh tahun ini baru bisa mengawal sekian biasanya 10 misalnya. Oh untuk tahun besok 20 misalnya, itu kan 10 ini ada sekian miliar misalnya atau sekian ratus juta. Nah ini kan ada data, kemarin ini sudah. Jadi dari semua data kan bisa diprediksi berapa sih anggaran untuk menyelesaikan para pelaku IKM khususnya yang ngurus untuk bisa ber-SNI. Itu yang pertama. Yang kedua itu juga terkait bagaimana peran pemerintah daerah harus hadir di tengah-tengah masyarakat juga, bahwa sosialisasi itu penting. Karena ketika saya juga bersama masyarakat dan juga masyarakat di kampung, saya wong desa Mbak. Wong desa itu enggak
dalam maaf ya, tidak semua memang. Kadang pemahaman terkait manfaat pembelian produk terkait ber-SNI atau tidak, mereka tidak akan teliti. Tulisannya cilik-cilik nih produk karena itu ono SNI apa ora apa. Yang penting mereka misalnya contoh saking hausnya, misalnya contoh kalau kita urusan minum kan, saking hausnya ketika mereka mau ke warung yang ada hanya itu, misalnya ada kemasan kan gitu, tapi itu tidak ada SNI, mereka tidak akan lihat, mereka hanya akan beli meminum mari kan gitu. Padahal itu mereka asup di dalam tubuh mereka sehingga itu akan mempengaruhi kesehatan. Itu mereka tidak akan sampai jauh. Nah, ketika mereka mau mencari produk yang SNI pun mungkin sangat susah, misalnya di lingkungan kan harus meneliti kan susah neliti banget barang tapi di bersen ini tulisannya cilik-cilik dan segala macam. Nah, ini juga misalnya toko-toko ini juga harus dicek warung-warung juga harus dicek. Mungkin ada suatu saat sidak, screeningnya dari dia gitu ya. Sidak, makan dan sekedar, sehingga ini menjamin masyarakat aman. Masyarakat kadang kalau sosialisasinya tidak maksimal, tidak semuanya, saya yakin belum maksimal dalam hal sosialisasi pemahaman terkait arti produk ataupun yang ber-SNI atau tidak, sehingga ini menjadi PR kita nanti ke depan bahwa pentingnya menjaga keamanan, keselamatan masyarakat manusianya. Banyak dari tadi yang disampaikan Bu Titi, ada mobil, ada yang kalau mobil dipakai untuk keselamatan secara fisik, tapi kalau maksudnya di jalan dan segala macam. Kalau minuman kan langsung masuk di dalam tubuh. Kalau masalah di ban dan segala macam dalam kondisi ketika ngati-ngati dan segala macam mungkin tidak, resikonya lebih di bawah ketika diasup langsung yang masuk ke tubuh manusianya. Nah, ini yang harus dipahamkan kepada seluruh warga masyarakat. Nah, ini juga menjadi tanggung jawab DPRD bagaimana mensupport Busam ini dalam rangka mensosialisasikan program anggarannya kepada Busam untuk melakukan pendampingan terhadap PKM-PKM yang belum ber-SNI, dan juga kepada sosialisasi kepada masyarakat agar mereka sangat memahami arti pentingnya SNI tersebut. Kalau kita semua sadar bahwa SNI itu adalah senjata yang mengamankan kita semua, ya mudah-mudahan masing-masing kemudian mawas diri ya. Saya pribadi aja kadang sok nggak lihat kan gitu. Ini curhat juga. Tadi begitu Busam sama Bu, saya lihat kalau wah bebek. Karena ketika bicara kita jajan di warung pun susah loh Bu. Karena kalau makanan siap saji tadi yang disampaikan, kalau instan tapi kalau yang siap saji harus memang butuh beda ya, karena memang siap saji, tapi juga harus dipahami itu ngetan lapor itu kan susah itu ya. Ini sudah dimasak itu. Itu juga mempengaruhi yang diasup itu. Warung-warung ini memang tadi Busam ya, memang kesulitan. Ini menjadi bagian PR kita bersama. Iya caranya. Itu kan perusahaan kan masyarakat kadang nggak tahu masuk ke warung itu masakan yang fresh atau enggak, atau blenderang gitu dari menggunakan ini kan bagian dari memang tanggung jawab, dan memang ini bukan hanya tugas Busam dan Bu Titi DPRD, tapi juga masyarakat semua harus sadar betul. Nah, ini bagian dari tidak bisa diselesaikan oleh Busam. Baiklah. Apa gunanya ketika ada kebijakan tapi masyarakat tidak menangkap dengan baik ya? Baik itu mereka yang memang produsen, mereka penjual, atau mereka yang menggunakan share konsumen atau buyer gitu. Baiklah. Nah, ini karena beliau wakil rakyat, jadi kan mewakili rakyat dan pemerintah. IKM loh. Mewakili pemerintah ya. Kita menyerah. Ya kan kalau mewakili pemerintah kan tugasnya jedok anggarannya supaya Busam bisa bergerak gitu. Nah, ini semuanya yang Busam bergerak yang sudah kita aduk. Iya pasti, ya betul. Masyarakat harus paham ya. Betul. Jadi meskipun tadi katakan sosialisasinya memang belum maksimal, iya saya akui belum maksimal, itu bagus Mbak. Ya iyalah. Dewan yang jujur. Menjadi senjatanya Busam minta lagi. Ibu sudah saya senjatanya Bu. Kalau saya bilang maksimal karena memang realitanya gitu. Saya sudah jadi jembatan loh Bu. Tapi
ujung-ujungnya sebetulnya meskipun kita guyon seperti ini hal yang penting yang kita bahas untuk Iya. kemudian menyadarkan siapapun di antara kita ya, karena Iya. kita juga bisa jadi loh, saya adalah produsen sesuatu tapi saya juga konsumen sesuatu. Bisa. Ini kan Iya, menjadi benar. apa namanya, kita harus tahu ranah kita masing-masing ada di mana. Oke, untuk itulah ketika tadi Bu Syah mengatakan bahwa iya saya sih sudah mengedukasi masyarakat, cuma kesadaran sendiri ini memang harus ditumbuhkan ya Bu. Iya, Ya. betul. Karena kadangkala sekuat apapun pemerintah berusaha, kalau masyarakatnya tidak mau nggak ada gunanya. Iya. Iya. Ya itu tadi, kalau ukurannya hanya karena piro leku ngedol apa tambah, itu kadang-kadang menjadi orang nggak bisa dihadapkan pada kenyataan itu saja, gitu ya Bu Syam? Iya. Oke, baik. Nah, untuk itulah Mas Tan ini hadir juga. Betul, Iya. Menggenapi ketugasan Iya, sehari-hari. benar. Oke, Bu, Memperluas. kalau Ibu itu bicara sama teman-teman, dalam hal ini masyarakat ya Bu ya, Iya. mereka itu menganggap SNI itu penting nggak sebetulnya? Ada beberapa lapisan. Oke, satu. Kalau yang high educated, Oke. mereka tahu, Ya. oh ini SNI. Oke. Berarti dia akan nyari air Produk minum yang- dalam kemasan yang wajib, ber-SNI. terutama yang ber-SNI. Oke, baik. Ini well educated. Ya. Well educated. Yang high. Oke. Ya. Kemudian. Tapi kalau di masyarakat, Ya. kebetulan saya jadi Ibu RW ini. Oh, oke. Sudah 30 tahun jadi Ibu Ella tuh kamu tahu? Bapak Biasanya suami seumur saya. Oh, iya. Oke, oke. Biasanya seumur hidup ya. Iya, Bu. RWRT itu pokoknya bisa seumur hidup jabatan seumur Kalau hidup. tidak pindah warga negara terus Bu. Jadi 8 hari, 35 hari, 8 hari itu kan setiap 8 hari ya kami adakan pertemuan. Itu ya kami berusaha melakukan edukasi, tapi ya memang ada yang care, Ada yang tidak. bodo amat gitu Bodo ya. amat. Hmm. Pokoknya yang penting Enak. murah, Murah, enak. iya. Beli gula misalnya, Hmm. biar pakai yang ber-SNI atau enggak, ya sudah. Legine podo. Itu kan gitu. Hah. Apalagi dulu pernah ya kita kembali ban. Oke. Agak Ya, melenceng. ya. Dulu kan di pinggir jalan Kalima Ya, itu ya. banyak jualan ban. Dan bahkan Ya, vulkanisiran. jualan. Oke. Ah. Terus Tapi ya alhamdulillah lah mereka mulai mengerti bahwa segala sesuatu itu SN itu adalah standar minimal. oke. Standar minimal, standar kualitas minimal yang memang dalam rangka melindungi Mhm. tubuh jiwa kita supaya tetap sehat Oke, dari ancaman-ancaman yang dari ada. ancaman yang ada. Tapi Oke. ya kembali lagi dengan kesehariannya, dengan segala keterbatasannya, ada yang care, ada yang tidak. Oke. Walaupun Ada yang sekarang- sebenarnya tahu cuman Betul, pura-pura betul, tutup mata betul, gini ya Bu ya, ada supaya juga. nggak biayanya tambah banyak, Banyak, gitu. gitu. Oh, iya. Apalagi ditambah sertifikasi halal yang bagi industri makanan minuman. Iya. Sudah wajib. wajib. Oh, Iya. iya. Oke. Iya. Ya, kapan itu kita juga bicara ya mengenai Iya. bagaimana soal sertifikasi halal dan sebagainya. betul. Oke, baik. Atas kenyataan ini, Bu Kadis, memang tidak bisa kita hindari. Kita kan tidak bisa langsung mengubah seseorang itu seperti halnya kita membalikkan telapak tangan. Iya. Tapi menjadi ketugasan panjenengan untuk berjuang dari lini manapun dengan cara apapun supaya yang dimaksudkan ini bisa tercapai. Apa yang dilakukan Bu Syam dan kawan-kawan? Nah, ini kita melakukan juga pendekatan kepada industri kecil menengah kita yang terutama memang yang kita sasar yang SNI wajib dulu. Karena kan banyak sekali ya, Oke. banyak sekali SNI yang wajib yang itu harus diterapkan oleh IKM. Oke. Ya. Untuk memperoleh suatu SNI itu kan dinilainya dari prosesnya, dari alatnya, Oke. terstandar atau tidak itu Ya. dinilai juga. Ya. Artinya kita juga harus melakukan pendekatan kepada IKM bahwa prosesnya itu masih salah. Ya misalnya, nah ini kan juga dibina juga ya supaya processing dalam suatu menghasilkan suatu produk itu SOP-nya benar gitu kan. Nah harus ada SOP-nya dalam suatu menghasilkan suatu produk ya supaya kalau kita mengusulkan sertifikasi itu tidak dari nol, Oke. ya kan. Baik. Nah kemudian dari sisi peralatan juga, ya peralatan kita lihat juga ini peralatannya apakah sudah terstandar atau belum. Oke. Dalam menghasilkan produk tersebut. Kalau peralatannya itu belum standar ya kita juga kita lakukan pembinaan dan kalau memungkinkan kita beri alatnya justru ya sebagai contoh Sampai begitu sampai ya? gitu. Jadi sebagai contoh itu yang kita peningkatan
menghasilkan garam di pantai sepanjang. Oke. Ya, itu kan kita membina IKM untuk menghasilkan suatu garam yang ber-SNI, ya karena memang harus wajib ya garamnya. Ya. Itu sampai dari kelautan ini membantu, ya terkait tentang alat-alatnya juga dibantu, sampai proses untuk menjemur apa itu namanya dari air laut, processing air laut menjadi garam itu juga harus SOP-nya benar gitu ya. Tetapi apa yang kita lakukan itu akan sia-sia kalau IKM-nya tidak punya awareness itu, iya. Karena kan SNI ini sudah dapat SNI-nya tahun kemarin, ya garam itu tahun kemarin sudah dapat, sudah kita dampingi sampai goal SNI-nya. Karena kan ini memang agak ribet ya, SNI yang garam ini kan agak ribet juga. Terus terus sudah goal SNI-nya, ya. Nah, mestinya kalau sudah goal SNI-nya itu dari IKM itu memelihara SNI ini karena setiap tahun harus dinilai lagi nih. Ada penilaian setiap tahunnya. Apakah dia masih menerapkan SNI atau enggak? Gitu kan. Ternyata kan aware dari IKM-nya itu sendiri enggak aware gitu kan. Turun. Gitu kan, enggak aware karena alasannya kan apa itu hasilnya garam nggak seberapa hasilnya gitu kan, karena kan dari fasilitasi di Pemda kan nggak mungkin tiap tahun ya. Ya kan, kalau di awal kita sudah mestinya pemeliharaan kan murah juga ya, lebih murah dibandingkan di awal kan. Betul. Nah itu kan mestinya dari hasil usahanya itu bisa disisihkan untuk maintenance. Kan. Dan juga mungkin kalau sudah masanya habis misalnya 3 tahun atau 5 tahun sesuai dengan produknya, mereka harusnya sudah mandiri. Ya kan, karena binaan kita banyak karena nih. Nanti mengampu yang lain lagi gitu ya. Iya kan, banyak binaan kita kan. Lalu yang terjadi? Lalu yang terjadi ini ya itu tadi tidak ada aware ya, sehingga apa itu namanya usahanya nggak berjalan sesuai dengan harapan kita. Terus cabut SNI-nya. Terus ini belum dilakukan panen tahun ini. Nah dari kelautan ini juga sudah memberikan apa itu namanya pembaharuan juga nih untuk processing garam itu. Nah tahun ini belum ada panenan kembali, tapi kita baru melakukan pembinaan ke sana nih, monitoring untuk bagaimana supaya SNI ini tidak dari nol lagi. Kalau itu dinilai itu nggak menerapkan SNI yang dikasihkan, kita dari nol lagi, Mbak. Jadi misalnya biaya yang lebih besar. Jadi 100 juta misalnya. Pemeliharaan mungkin hanya murah ya Bu ya, lebih murah dibandingkan dengan yang awal. Nah, kalau ini nggak dipelihara, ini percuma. Jadi tahun itu harus mengurus lagi lagi. Dalam bahasa mudah masyarakat mungkin yang mengatakan ini entek-enteknya duitnya negara. Gitu? Sudah dibiayai, tapi kemudian tidak dirawat, akhirnya kemudian nanti kalau harus membiayai lagi juga akan lebih besar, dan kemungkinan tidak akan dibiayai lagi oleh negara karena negara mengampu yang lain. Iya betul. Jadi muspro. Saya diceritain aja mana-mana Mbak. Mana-mana. Baru diceritain gini aja rasanya emang. Iya, tapi ada juga beberapa ada juga di IKM yang memang kompeten, dia betul-betul memang saya butuh SNI, gitu kan, untuk meningkatkan pemasaran produk yang tadi disampaikan dari ya, bahwa ini harus lebih besar lagi pemasarannya, tidak hanya lokal. Kalau lokal kan mungkin nggak ketahuan ya, tapi kalau kita sudah bicara IT kan itu akan ketahuan kan. Nah itu beberapa IKM komitmen kita kasih SNI ya, mereka pemeliharaannya mereka sendiri. Bahkan beberapa produk. Karena kan SNI misalnya mainan anak itu kan banyak ragamnya. Nah SNI itu per macamnya gitu. Jadi nggak utuh gitu ya? Nggak utuh. Misalnya ininya SNI nah, gitu. Misalnya saya IKM menghasilkan 20 produk mainan anak ya 20 SNI. Itu dengan biaya yang itu bisa 20-nya atas biaya negara atau satu di antaranya? Kita lihat komitmennya. Jadi kalau dia komitmen dan dia memang
belum bisa mandiri. Ya. Untuk yang jenis yang lain kita bisa masuk karena Oke. memang kita lihat berarti dengan SNI produknya itu lebih banyak dikenal masyarakat, lebih laku nih. Dan dia akan berkembang. Dia akan berkembang. Nah, dia belum bisa mandiri. Nah, ini untuk SNI yang lainnya kita fasilitasi lagi. Tetapi yang untuk pemeliharaan kita nggak fasilitasi. Oke, Ini ada baiklah. di mainan anak. Kayak kemarin itu ada 2 kali kita fasilitasi. Apa Bu itu Bu? Mainan anak yang ada di Banguntapan. Oh, jenisnya? Jenisnya mainan anak. Buatan apa? Sepur-sepuran kah atau apa? Edukasi. Oh, edukasi. Oh, Alat peraga peraga. edukasi. Oh, yang untuk yang sekolah itu ya. Betul. Oh, keren. Oke. Tadi ada kata-kata belum bisa mandiri. Ini Iya, jadi syarat ya, Bu? betul. Jadi Iya. kalau misalnya Mbak Dari nih, kan Iya. Mbak Dari katakanlah bukan anggota dewan ya, dengan sekian kekayaannya, dia kan mampu untuk bayar sendiri. Ini berarti nggak pada Enggak itu ya? masuk. Jangan Oke. bicara Enggak. Jangan dong, nanti tidak jamin. Amin. Iya, oke. Jadi artinya gitu ya, Iya. menggambarkannya mudah kan kalau Betul. dengan cara seperti itu. Betul. Oke, baiklah. Jadi SNI ini ditinjau lagi setiap tahun sekali. Artinya kalau dia nggak lolos, apa yang terjadi? SNI Ngurus dicabut? dari nol. Oh, ngurus dari nol? Iya, Nanti SNI dinyatakan aja. ini sudah nggak SNI? Iya, harus ngurus dari nol. Ibu. Ini loh. Itu kan Iya. urusannya dengan keselamatan, Mbak. Iya, Jadi betul. memang harus ada. Jadi Harus dikir tegas. ulang gitu lah ya. Ibaratnya kalau mobil dikir ulang, Oke, nah ini itu dikir ulang. Kermah, Mbak. Dikir ulang. Dikeker. Jadi gitu ya, Bu, setahun sekali. Iya. Ini siapa badan yang Ada memberi? BSN. Oh, BSN, Badan Standarisasi. BSSN-nya Apa, Bu? BSN. Lembaga sertifikasi produk. Oh, LSP. Pro. Oh, LS Pro. LS Pro. Oh iya, sering baca sih. LS Pro. Pro. Itu lembaga Sertifikasi sertifikasi. produk. Ini apa? Nasional DIY? Nah, itu nasional, Nasional. dan Oke. itu biasanya diakreditasi oleh Badan Standar oleh Komite Akreditasi Nasional. Oh, ya panjang ya. Panjang. Iya. Jadi ya memang harus Iya. memenuhi. Iya. Badannya betul. aja juga dicek. Oh. Lembaga sertifikasinya Lembaganya. juga Juga dicek. dicek. Ya. Oh, iya. Dan iya. kan ini, Mhm. jadi yang ngecek LS Pro, Mhm. lembaga sertifikasi produk itu biasanya adalah Komite Akreditasi Nasional. Oke. Komite Akreditasi Nasional. Nasional itu ada yang dia juga mempunyai International Accreditation Forum. Oh, oke. Jadi oke. ada kesepahaman di tingkat global. Global. Jadi artinya memang harus komit karena Iya. ini berjenjang. Bukan komat kamit loh ya. Oke, baiklah. Bu Syam, yang komit di DIY lebih banyak atau yang tidak komit? Yang lebih banyak? Lebih banyak yang tidak komen. Saya minta maaf untuk pertanyaan ini. Tapi kita harus mengulik itu ya, Iya, supaya justru betul. kita itu bisa menyadarkan siapapun di antara penjenengan yang nonton acara ini, Iya, betul. kalau Anda menjadi orang yang komit, itu bukan hanya Anda loh yang punya manfaat, Iya. kita, tapi betul. Anda juga ikut andil dalam bagaimana negara ingin menjadi negara yang maju, Iya. supaya dari lini yang bisa kita perjuangkan. Betul. Ya kan, Mbak? Iya, Semangat. jadi memang DPRD juga kan dalam rangka mendorong semua anggaran itu kan memang harus tadi data penting, tapi kita juga harus masyarakat juga harus memahami bahwa arti pentingnya SNI itu SNI. seperti apa dan bagaimana menjaga dan juga gimana memahami arti pentingnya tadi anggaran sudah kita Gelontorkan, gelontorkan iya. dan memang ini tidak sia-sia, hanya sebatas sia-sia, sehingga ini menjadi kalau saya tuh mendorongnya adalah menyampaikan kepada Busam atau dalam hal ini pemerintah daerah istimewa Jakarta, karena ini sesuatu hal yang sangat penting. Ini kita kalau bicara SN ini sudah berapa kali ya Bu Titi ya, dan ini memang kegiatan podcast, kegiatan sosialisasi, kegiatan apapun, bagaimana menyadarkan, menyampaikan informasi kepada masyarakat arti penting manfaatnya SNI. Dan tadi disampaikan sepakat dengan Mbak Endah ketika tadi ditanyakan sik komit karo ora kita endi ya. Ternyata realita di lapangan sudah kita. Berarti kan hari ini DPRD sudah menjembatani bagaimana mereka membutuhkan SNI, sudah kita dok ketika bisa menyampaikan anggarannya segini Mbak Dari. Ternyata ketika sudah mereka menerima manfaatnya ternyata tidak bisa menjaga, tidak punya komitmen yang cukup kuat, sehingga
akhirnya yang harusnya untuk masyarakat yang lain dan segala kan memang tadi saya sampaikan bahwa anggaran kita tidak mungkin bisa mampu Cover semua. mengcover semuanya, sehingga memang tadi saya sampaikan di awal, selalu saya sampaikan Busam data dan memang sejak awal sudah dilihat bentuk komitmen dari IKM itu seperti apa. Tapi ini penting juga kita sampaikan kepada para pelaku IKM yang hari ini ataupun entah kapan melihat podcast itu, nonton podcast ini, bahwa ayo silahkan sampaikan. Kalau memang tidak paham, jangan hanya menunggu, tapi mencari tahu. Sekarang sudah IT itu sudah berkembang cukup luar biasa. Cari tahu, oh yang ngurus siapa, oh harus menyampaikan kepada siapa. Ini juga kalau Bu Sam ini misalnya sudah menyampaikan informasi dengan seperti ini podcast, dan saya DPRD juga bersama teman-teman yang 55 di DIY juga punya kegiatan sama, memberikan sosialisasi, membantu pemerintah daerah dalam rangka ketika kita bersama masyarakat, kita selalu sampaikan bersama IKM, kita juga selalu sampaikan terkait pentingnya SNI ini. Tapi ketika di tengah lapangan realita yang ada, akhirnya hanya sebatas masuk telinga kanan keluar telinga kiri, ya akhirnya nonsen, sia-sia semuanya. Nah ini memang menjadi semangat kita bersama dalam rangka bagaimana selalu tidak bosannya. Dan Bu Titi ini cukup luar biasa untuk bagaimana ikut membantu tidak bosan-bosannya bersama masyarakat dan IKM terkait bagaimana mewujudkan SNI di seluruh daerah Semaju Jakarta, sehingga para IKM di DIY ini dan juga masyarakat DIY ini, kalau masyarakatnya ya terjamin dari segi aspek keamanannya, keselamatan, kesehatan dan lingkungannya, dari segi IKM juga menjadi penting ketika mereka harus berdaya saing dengan produk yang lain ataupun perusahaan global secara nasional maupun bahkan internasional. Ini kan menjadi sesuatu hal yang sebenarnya sangat penting secara langsung dan juga secara tidak langsung. Ini juga semuanya menjadi hal yang penting, dan ini menurut saya Bu Sam dan Bu Titi ini ayo kita bersinergi, dan Bu Sam ini pun dan Bu Titi ini pun tidak akan selesai hanya diselesaikan oleh mereka berdua. Pasti ada misalnya di Kominfo, dari UKM dan yang selalu bersama dengan IKM dan UMKM DIY, kami yang selalu bersama masyarakat. Makanya kenapa kita dorong, dan akhirnya ayo dengan kegiatan-kegiatan bersama kemitraan seperti ini, tidak hanya podcast tapi sosialisasi kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang bertemu langsung dengan masyarakat. Dan kami itu selalu diundang oleh masyarakat, dan ketika saya sedikit memang banyak, tapi ketika ada yang ngerti-ngerti lewatnya saya akan sampaikan bahwa ketika bicara masalah keamanan, keselamatan, kesehatan itu hari ini sangat penting, karena hari ini Nyon Sewu ya Bu Titi. Sekarang itu yang Nyon Sewu yang punya sakit itu tidak hanya orang yang sudah dulu kan yang sepuh-sepuh itu kan. Sekarang anak-anak muda sudah mengalami sakit-sakit yang memang ternyata bahan-bahan yang mereka asup itu memang tidak sehat. Ini jadi ketika saya bicara di mana, ayo ini anak cucu, setiap anak cucu kita harus dijaga karena mereka calon-calon pemimpin bangsa ini, sehingga mereka harus mendapatkan asupan makanan yang masuk itu menjadi lebih penting daripada produk-produk yang digunakan. Kalau produk-produk itu masih bisa dijaga untuk bagaimana keamanannya, tapi kalau yang masuk ke tubuh itu sudah langsung masuk ke dalam darah. Jangan nabung penyakit ya. Ibaratnya itu tadi nabung penyakit, nabung. Duda rumah sakit. Ini kok ya malah ragat. Itu sebetulnya dari kacamata konsumen ini juga akan lebih menguntungkan ketika kesadaran SNI itu kita sebarluaskan, karena ketika konsumennya ini sadar bahwa produk yang saya konsumsi atau saya gunakan ini yang mengamankan kita adalah SNI, berarti masyarakat akan milih yang SNI. Berarti sing dodol ora nganggo SNI berarti akan rapayu, sehingga mereka akan segera mengurus SNI-nya. Kamu kok mewakili apa yang mau tak sampaikan? Oh gitu ya. Oke. Apakah saya jadi moderator? Dihapus. Saya moderator, saya pindah di situ ya. Ini memang betul yang disampaikan masyarakat ya. Jadi artinya memang kalau masyarakatnya semua aware soal ini, pasti mereka memilih yang ber-SNI gitu kan. Ya kan, supaya mereka juga menjadi sadar. Tapi juga di sisi lain juga memang ketika
IKM ini dijamin bahwa masyarakat juga pengen dong, pemerintah tolong dong dijamin apa yang digelontorkan oleh para jadi pengusaha sembodo ini. semua. Sembodo ini juga harus bersinergi semua aja, sehingga ketika masyarakat kadang pemaham, nyon sewu ya, nyon sewu maaf, sumber daya manusia masyarakat itu kadang berbeda levelnya, sehingga ketika masyarakat yang nyon sewu dengan sumber daya manusia yang tidak kemampuan, tidak pernah nyon sewu melihat berita misalnya dan segala macam, akhirnya hanya sebatas membeli, tidak. Tapi kalau ketika dijamin semua IKM, pengusaha UMKM itu sudah bersinergi, masyarakat mau beli apapun produk di depan matanya Sudah aman. ambil ini sudah aman secara tidak langsung. Jadi berjuang di lininya masing-masing. Ketika Ibu bersama dengan negara ini dua-duanya nanti bersinergi untuk bisa membiayai itu, terutama bagi mereka yang belum bisa mandiri. Yang mandiri biar mereka juga akan mengurus sendiri. Sementara Ibu dari Mas Tan dan kawan-kawan ini ada dua sisi ya. Satu untuk teman-teman yang produsen, tapi juga satu untuk konsumen, supaya mereka awareness-nya tinggi terhadap yang namanya keselamatan ini dengan level SNI. IKM itu industri ya Bu ya. Begitu industri itu sebenarnya dia kalau ber-SNI dihitung-hitung itu sebenarnya untung. Cuma yang pertama mereka budaya kerjanya nggak berubah. Etos ya ini berarti. Etos. Oh gitu aja laku. Kan gitu. Yang kedua tidak ada pencatatan. Kadang-kadang administrasinya tuh jadi satu. Jadi uang yang masuk itu adalah uang usaha yang masuk ya digunakan untuk kesehariannya. Harusnya dia dipilah. Jadi ada pencatatan. Pelatihan pengurusan keuangan Bu ya berarti ya. Itu tuh supaya tadi SNI-nya misalnya garamnya ini mestinya harusnya udah tambah, apa yang harus dilakukan ini dipilah. Sehingga ini keuntungan ini bisa digunakan untuk membayar kegiatan pengawasan atau surveillance berikutnya dan sebagainya. Jadi pola kelola ini memang diperlukan juga oleh industri, terutama industri kecil. Kalau industri menengah besar mah sudah besar. Karena dia bisa hire profesional untuk bisa menghitungkan itu. Tapi teman-teman industri kecil menengah ini yang kadang-kala juga kesulitan. Jadi pelatihan soal pengaturan keuangan, bikin neraca gitu ya. Jadi IKM itu mau naik kelas, itu bukan sekedar naik kelas saja. Dia juga butuh konsekuensi. Begitu dia naik kelas, saingannya menjadi lebih besar, kan gitu. Maka tingkat kemandiriannya juga harus ditingkatkan, daya saing ditingkatkan, kemandirian ditingkatkan, supaya Bundari bisa berkeadilan, kan gitu. Nah, ini kalau kita sudah semua bangga dengan buatan Indonesia. Wah, luar biasa Indonesia ini. Tidak lagi jadi pasar. Betul, ya. Ini produk lokal yang dipakai. Iyalah. Yang bukan yang ini. Kan belum bikin kita dari pengakuan. Tolong di Ya maksudnya kan ini pengakuan kita kan kita pakai TKDN berapa persen ini? Batik TKDN. Batik TKDN. Ya oke. Jadi seperti itu ya. Ibu di Mas Tan kan pasti kan dalam ketugasan Ibu kemudian memetakan ya. Di DIY ini masih harus ini, masih harus ini, masih harus ini. Bocorin ke kita Bu. Salah satunya penyadaran. Penyadaran, Penyadaran bagi IKM dan penyadaran bagi konsumen. IKM naik kelas dibutuhkan konsekuensi. Bukan sekedar gitu-gitu aja, tapi membutuhkan pola kelola yang lebih baik, manajemen budaya kerja yang berubah. Ini Ibu komunikasikan ke dinas terkait? Ini saya bicara dengan stafnya Bu. Bu Sam. Sudah ya, sudah sampaikan. Sudah sampaikan. Tapi belum ke Mbak Dari ya nanti ya. Iya Bu. Kalau seandainya Bu saya kasih kesempatan mau menyampaikan apa? Gunakan forum ini Bu. Nah, dana untuk Bu Sam bisa lebih banyak Bu, supaya Bu Sam bisa hire kan. Bisa kita berkolaborasi ya Bu ya. Yang bagian ini tolong di-repeat berkali-kali. Bisa lebih berkolaborasi karena kalau saya bilang kalau saya mengerjakan sendiri itu dapatnya ya hanya sesuatu yang kecil. Tapi kalau kami bekerja bersama, everything itu menjadi lebih besar. Gitu loh.
Ya. Semua akan menjadi lebih besar, lebih tampak dan sebagainya. Ini bukan demi siapa-siapa. Ya, masyarakat. Nah, masyarakat kembali lagi. Oke, baik. Ya. Ya. Terus itu yang itu ya. Iya. Kalau ke masyarakat, penyadaran ke masyarakat, Ibu juga sering ngobrol ke Ah, masyarakat, sosialisasi gitu. Sosialisasi kadang di RT, RW gitu. 250 anggota tadi. Bisa jadi ya siapa ada programnya, Iya, maksudnya menggunakan mereka punya flyer. semua punya Ah, program yang sama. Oh. Kami punya juga semacam webinar Oke. terkait dengan jamu, Ya. bagaimana gitu. Ya, Ser- tapi menarik ini. Beberapa waktu yang lalu kita ngobrol mengenai ini ya Bu ya dengan kementerian ya. Iya, Ada industri betul. jamu, industri plastik, industri Iya, apapun. benar. Itu juga mereka sebetulnya punya awareness. Iya. Cuman kadang-kala mereka juga aku harus ngapain lagi supaya saya bisa dalam tahap bisa disertifikasi dengan baik gitu. Saya juga kadang ketemu ketemu dengan temannya Bu Sam. Ini dari Kementerian Perindustrian. Kebetulan saya masih kerja di Kementerian Perindustrian saat ini. Oke, ya. Dari Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah. Ini ada fasilitasi pakaian bayi. Oke. Tolong dong dicarikan kami IKM-nya. Nanti kami dampingi Ya. sampai dia memperoleh Oke. sertifikat. Ya, dan keberadaan Mbak Dari dan kawan-kawan selaku anggota dewan gitu ya, itu kan sering ya Mbak ketemu ya sama Iya. masyarakat. Iya, iya. Jadi Iya. sangat akan membantu pasti. Iya. Karena biasanya kalau Bu Dewan, Pak Dewan ngendikan itu kan didengarkan. Didengar. Artinya bisa menjadi jembatan ya, Iya. supaya mereka sadar gitu. Monggo Mbak Dari. Ya, pastinya itu yang pertama, tidak hanya masyarakat pemakai barang produknya, tapi juga kami mewakili juga menjembatani sering IKM ataupun UMKM yang memang mereka kalau di masyarakat itu kadang tidak paham ketika mereka mau menciptakan sebuah produk, Iya. ataupun produk makanan ataupun minuman atau Ya. segala macam itu kan yang penting kalau masyarakat yang awam itu kan intinya sekarang buat yang penting payu hari Ya, ini untuk oke. makan besok. Ya, ya. Kan gitu, sehingga mereka belum memahami bahwa mereka adalah sebenarnya pelaku UKM yang harus selalu dijembatani dan didampingi. Tapi ketika mereka tidak terputusnya sebuah informasi, mereka dinas ya apa sih yang diberikan, kan nggak tahu pemerintah daerah apa sih hadir di tengah-tengah mereka, seperti apa yang harus mendampingi mengawal mereka. Itu untuk para pelaku UMKM dan pengusaha-pengusaha yang notabene muncul karena kondisi perekonomian sehingga mereka berkreativitas untuk melakukan membuat sebuah produk apapun, entah berupa barang, produk ataupun kerajinan atau makanan. Itu kan kadang mereka hanya terfokus karena benturan ekonomi, akhirnya mereka yang penting jual laku, tapi tidak memahami bahwa produk yang mereka ciptakan ataupun produk makanan yang mereka buat itu harus punya standar terkait masalah kesehatan. Nah, ini kan yang harus kita sampaikan kepada seluruh masyarakat ketika kita bersama masyarakat, ketika kita bertemu dengan Bu Sam, kita pasti bilang, tolong dong Bu Sam, sosialisasinya ditambah, tolong dong Bu Sam untuk pendampingan. Kemarin kami mendapatkan keluhan dari beberapa IKM, mereka butuh SNI didampingi, dikawal. Inilah fungsi tugas kami dalam rangka menjembatani masyarakat sebagai wakil mereka yang sudah mempercayakan hak suara mereka kepada kami di Dewan, sehingga menjadi tanggung jawab kami, menjadi kewajiban kami menjembatani sebenarnya apa sih yang butuh sesuai dengan tupoksi mereka, kelompok-kelompok yang memang di masyarakat seperti apa, pelaku UMKM seperti apa, pastinya di situ Mbak, sehingga benar-benar fungsi kami itu bisa bersinergi dengan pemerintah daerah dan juga masyarakat dan juga pihak-pihak yang lain seperti Bu Titik, Mas Tang seperti ini kan harus kolaborasi yang cukup luar biasa, sehingga benar-benar nanti harapan cita-cita ke depan bahwa semua warga masyarakat pelaku IKM ini bagaimana menyiapkan diri dan memahami diri menjadi IKM-IKM dan UMKM yang berstandar SNI. Kalau di masyarakat menjadi masyarakat yang cerdas ketika memilih punya preferensi yang memang cukup terkait produk yang mereka gunakan, entah itu dari mobil ke helm ataupun produk makanan yang mereka asup. Nah, ini yang menjadi harapan kita ke depan dan juga dorongan kepada pemerintah daerah untuk selalu tidak bosan-bosannya selalu mengajukan dan bersedia, dan kita selalu dorong juga kepada DPRD, selalu dorong kepada pemerintah daerah untuk melakukan itu, Mbak. Oke, baiklah. Ya. Oke, Mbak Dari, sembah nuwun. Bu Syam,
Ya. Yang perlu juga diketahui prosesnya lama nggak ngurus SNI? Ya tergantung dari kesiapan IKM-nya. Oke, kalau sudah siap, Tergantung juga dari prosesnya. oke, Ya, baik. karena kan sampaikan tadi Bu Titik ya, itu kan memang dari pusat ya. Dari pusat. Jadi kita kan mengajukannya ke pusat dulu ya. Nah, ini terus dia datang, jadi akan menilai ya itu beberapa apakah sudah memenuhi syarat atau belum, kemudian yang belum ya harus ada di pembenahan. Nah, kemudian IKM-nya benahin lama apa enggak gitu Oke. kan, tergantung Ya. kayak gitu juga ya. Kalau everything is Kalau okay, everything is okay sih nggak lama ya Nggak. Bu ya. Oke. Jadi di Nggak lembaga lama. sertifikasi produknya sendiri itu ada SOP-nya. oke. Iya. Untuk skema sertifikasi 3 atau 5 itu 41 hari. Apa tuh 3 atau 5, Bu? Jadi skema sertifikasinya kita audit ke lapangan, bukan hanya mengambil sampel. Ya. Kalau ngambil sampel 14 hari kita harus sudah selesai di luar waktu uji. Oke, terus? Tapi kalau yang kita ke lapangan, misalnya SNI alat peraga, kita Ya. ke lapangan mau ada skema 5 dan sebagainya, ada beberapa skema ya. Ya. Itu maksimal tuh 41 hari Oke. di luar waktu uji Ya. dan kembali lagi Iya. perusahaan memperbaikinya tuh berapa lama. Oke. Oke. Karena itu juga tergantung dari perbaikan si perusahaan. Oke. Gitu loh. Makanya tadi kalau saya tanya ketika everything is okay, itu Iya. artinya berarti 2 bulan itu selesai ya? Selesai. Jadi ini loh yang kadang masyarakat dan IKM yang sok males Iya. melakukan proses ini. Padahal Lama. semua proses ini memang memang syarat ketentuan seperti itu. Tapi karena lama dan segala macam proses yang mungkin ketidakpahaman, lah ini tugasnya pusat. Oke. Dan Baik. mendampingi untuk bagaimana Betul. 2 bulan ini tidak mendicol kayak sudah daftar Betul. sudah kamu tapi bagaimana mendampingi. Masyarakat, saya yakin masyarakat pelaku IKM dan masyarakat juga tidak paham ketika mengurus SNI Iya, yang betul. begitu Ribet. untuk ribet. Nah itu Iya. selalu kalimat ketika ribet wes selesai Iya, kan gitu. benar. Tapi ketika memberikan informasi bahwa kemudahan manfaat yang Iya, cukup luar biasa itu betul. pasti akan memotivasi para pelaku. Nah itu tadi saya sepakat. Hmm. Tak ulangi ya. Garis bawahi. Garis bawahi. Berarti kita tos deh Mbak, kita pikirkan itu sama sebetulnya. Oke, baiklah J. Bahkan tadi saya sampai menanyakan berapa lama, berapa taruh kata betul. tadi kalau misalnya everything is okay 2 bulan selesai Bu ya berarti Selesai. ya Selesai. Itu artinya memang sebuah proses yang bisa kita lalui kalau Iya. kita memang punya niat, kita memang punya maksud Betul. yang baik untuk segera ber-SNI. Bu, tempatnya Bu Sam itu sampai merek ini itu didaftarkan ke Menkumham. Itu juga fasilitasnya. Fasilitas dari Dan dinasnya. kami mendampingi juga. Oh, oke, Gitu loh. baiklah. Jadi TKDN juga. TKDN juga. Betul, betul. Ya, ya. NIB juga. Iya, semuanya. Kami tuh halal. Kami tuh juga ikut mendampingi gitu. Oke, baiklah. Ya. Artinya memang sering-sering kunjungi apa Bu media sosial ya dari Iya, dinas ya. betul. Semua kan dipamang di sana tuh Bu. Iya, benar. Saya sering baca tuh kalau di IG Iya, itu di ada IG. pendaftaran apa dan Betul. sebagainya. Jika Anda mengulik dari situ saja, mungkin Anda akan bisa mendapatkan fasilitas yang diinginkan. Hari ini kan nggak perlu langsung datang Oh iya. royo-royo ke sana Itu gitu. luar biasa ini. Iya. Ketika masyarakat paham, Oke, IT. ini ya Mbak ya. paham Nggak hanya buat selfie ya. Bukan masalah Bukan, paham ininya, tapi punya niatan untuk mencari tahu. Untuk Kadang mencari itu tahu. yang enggak Betul. akhirnya sudahlah. Oh, sekian Ini dari paham, gitu. Nanti giliran ternyata nggak payu, baru teriak. Tolong. Kami tolong nih naik kelas nih, kami mau naik kelas. Tapi begitu mau berdaya saing, teman yang lain sudah ber-SNI, masa kita nggak ber-SNI? Terus kadang-kadang juga gini, ketika teman larinya cepat karena dia Iya, sangat aware terhadap Aware. produknya, dia mendapat kesempatan banyak hal, ngedumel gitu. Iya. Kok naik terus Yosek dipakai sama. Iya. Padahal kan memang kalau semuanya komit, sebetulnya semua punya kesempatan yang sama Betul. untuk bisa kemudian tampil ya, Iya. memenangkan persaingan yang Iya. ada. Iya. Oke, baiklah. Ibu-ibu yang luar biasa, ini menyenangkan ketika kita ngobrol dalam suasana seperti ini. Artinya dengan ketugasan penjaringan masing-masing ada plus ada minus ya. Ya. Kadangkala ketika saya mendapati masyarakat yang seperti ini,
kalau misalnya Bu Syam ngoyak-ngoyak terus gitu kan, kadang-kadang kan Bu Syam juga menjadi di-reject sama masyarakat. Iya. Ibu kesini bawa uang buat ini enggak? Ya kan ya? Ya kan? Oh iya kan? Gitu. Jadi artinya Ibu kesini bawa uang yang misalnya bisa membuat laku produk saya berapa sehingga Ibu padahal sebetulnya Ibu ke situ untuk maksud baik supaya Betul. usahanya juga menjadi bertambah Iya. gitu ya Bu ya. Oke, baik. Kira-kira ke depan Ibu mau melakukan apa lagi? Ini kalau yang sekarang SNI tahun ini nggak ada ya? Tahun ini nggak ada. Ya, tahun Belum depan? ada. Tahun depan ini kan juga baru mau dibahas ini dengan Ya. Mbak Dari Oh, bisa. baiklah. Karena kita sudah hampir 1 jam ngobrol kayak gini, nanti pembahasannya saya percaya nggak bisa kita rapatkan lagi. Oke. Ya, mudah-mudahan Mbak Dari segera akan menjedok gitu ya. Oke, baik. Iya, istilahnya Mbak Dari itu jedok kamera. Kan kalau ketua kan dok gitu. Gitu, Mbak. Tapi kita juga nggak hanya terbatas dari sisi anggaran APBD saja. Oke. Karena sudah mulai kita mendekati kepada kementerian-kementerian. Oke. Nggak cukup, Mbak. Oh iya, iya, oke, oke, oke. Ya, ya, ya. Dan juga CSR Oke. ya kita dekati juga ya Hmm. untuk bagaimana mendorong UMKM itu supaya berdaya saing. Oh iya, jadi segala lini dilakukan Segala ya? lini kami dari lakukan. APBD juga, dari kementerian Iya, juga, betul. CSR juga. Betul. Oh, oke, baik. Disadarkan bahwa ini penting gitu ya. Iya. Oke, Bu, kalau kan Ibu DIY ya, Mm-mm. 4 kabupaten Benar. 1 kota, banyak banget gitu ya. Iya. Ini yang apa? Yang sudah ber-SNI lebih banyak mana, Bu? Rata-rata? Ya ada yang di Gunung Kidul ada, Oke. kemudian di Bantul juga ada. Oke. Ya. Mie alami itu dari kota juga sudah kita SNI juga. Oke. Velop ada Oke. ya, SNI tadi garam, mainan anak ya, mainan anak di Bantul. Oke, baik. Garam tadi Gunung Kidul ya. Bantul Gunung Oke, Kidul. mudah-mudahan Jadi nggak udah akan pernah menyebar ada sih. cabutan SNI-nya lagi. Iya, semoga Oke. masih komitmen semoga. Iya. Oh, jadi. Oke, ya karena ketugasannya kan luas ya, Ya, teman-teman benar. IKM juga banyak. Heeh. Mudah-mudahan mereka punya kemauan yang sama untuk Ya. segera mengurus SNI-nya Ya. dan yang sudah mengurus SNI ya komit Komit. untuk tetap Mm-mm. menjalankan Betul. SNI-nya. Betul. Oke, baik. Ibu apa yang mau disampaikan? Kira-kira seperti apa harapannya Ibu supaya Harapan. masyarakat ini bisa semuanya punya kesadaran yang sama? Mari kita menjadikan SNI sebagai acuan berkegiatan. Ya, budaya kita, budaya SNI. Supaya kita bisa lebih berdaya saing, industrinya lebih mandiri, dan ini menjadi kebanggaan kita semua, bangga memakai produk buatan Indonesia. Indonesia. Bu, kadang-kadang gini ya, ini yang saya dikritisi kalau memang itu salah. Kadang-kadang kalau kita bicara soal konsumen dalam negeri, itu kalau kita bicara produk itu yang ditanyakan harganya berapa, ya kan? Ada program diskon atau tidak. ya. Itu berbeda dengan ketika orang jualan di luar negeri dengan kacamata yang berbeda. Apakah ini menggunakan konsep hijau? Bagaimana sumber dayanya ini? Apakah kemudian berkelanjutan? Kan seringkali gitu ya. Iya. Emang ini masih berbeda budaya? Nah, sebenarnya begitu kita berkeadilan, itu mandiri IKM kita yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan, otomatis berkelanjutan. Oke. Apa Bu satu tadi? Mandiri, berdaya saing, Oke. berkelanjutan, Oke. dan juga berkeadilan. Berkeadilan. Oke, itu pasti nanti berkelanjutan. Iya. Oke. Tapi untuk menembus 1, 2, 3 itu tadi masih harus Ya. punya effort ya. Saya bilang ini tergantung educated atau sesuatu yang diterima masyarakat itu yang bagaimana. Itu Oke. yang menjadikan kita, yuk bersama Mas Tan kita educated lah, edukasi kemana-mana. Karena kami tidak punya dana terlalu besar, Oke. kami bisanya hanya networking. Saya bilang bersama-sama kita melakukan edukasi. Karena kami juga anggota masyarakat. Oke. Dan ini adalah dari kita untuk Indonesia. Oh, Ibu cerita ke kita, kalau yang baik mungkin kita menjadi oh ya baik. Tapi Ibu pernah nggak di-reject masyarakat ketika Ibu mau ngobrol soal ini? Enggak, insya Allah baik. Oke, baik. Jadi kami datang ke masyarakat, misal ada suatu di daerah Wiro Saban, dia bertanya, Ibu apa sih SNI ya? Kita bilang semua itu misalnya air minum dalam kemasan kan untuk kesehatan. Gula putih, kristal putih itu untuk kesehatan. Selama dia bicaranya untuk kesehatan, keamanan, Iya. masyarakat itu
kesehatan, keamanan, keselamatan, Ya. masyarakat itu menerima. Oke. Ya, walaupun dengan tarafnya masing-masing. Ada yang 100% Percaya. percaya, 70%, Enggak, ya ada ini yang inilah ada yang gitu loh. Gitu. Oke, oke. Tapi saya yakin kalau sekarang kita bicara air minum dalam kemasan, semua sudah mulai ngelirik nih. Ya, Karena kita ya. sudah tahu. Dan mana-mana yang ber-SNI, mana-mana yang berhalal itu kan semuanya sebenarnya bisa dilihat. Ya. Di webnya BSN juga bisa, di webnya BPJPH juga bisa. Jadi sebenarnya ini untuk keamanan kita Oke, bersama. tapi tadi menarik yang dikatakan Mbak Dari itu sebetulnya. Kalau screeningnya juga dari mereka yang memajang itu Iya. masyarakat akan lebih dimudahkan ya. Iya. Saya punya supermarket atau minimarket misalnya, quality controlnya yang mengatakan harus SNI. Berarti orang yang belanja di situ dengan sendirinya selamat. Iya. Ya ini tadi Gitu kan? edukasi. Iya, betul. Edukasi Ya. di tingkat warung, tingkat desa sama di tingkat agak kotaan beda lah. Iya. Gitu loh. Oke. Tapi paling enggak mereka sudah mulai care, saya bilang. Iya. Sudah mengerti ya Bu ya? Iya, betul. Yang kelihatan sekali kecuali yang minuman-minuman dikonsumsi atau makanan dikonsumsi adalah helm ya. Helm. Orang tuh kadang-kadang menolak helmnya. Ya, helm yang ber-SNI. SNI gitu kan? Ya kan? Abot. Iya kan? Rasanya nggak selamat gitu loh. Mungkin. Oh, oke. Tapi kalau yang di supermarket itu rata-rata memang sudah ber-SNI. Iya, karena mereka kalau punya enggak, quality iya control. kan, kalau enggak kan sanksinya juga berat juga kan. itu termasuk yang apa Bu? Yang memasarkan Sudah juga? semua produk yang dipajang di supermarket itu sudah harus ber-SNI. Oke. Yang kita di luar kendali kita itu kan yang di luar itu ya. Oke, ya. Jadi kalau semuanya ada di sana tuh justru aman ya. Iya, Tapi kan kita sudah juga harus harus. berpihak pada mereka yang Iya, punya toko-toko itu betul. kan. Oh, iya. Nah, supaya bisa masuk ke supermarket kan mestinya IKM harus ber-SNI kan. Ya, betul, Yang harus wajib betul. kan harus ber-SNI. Ya. Kalau enggak kan mereka akan menolak otomatis. Oh, nggak standar ini. Iya, gitu ya. Jadi ditolak untuk masuk ke betul, sana. pasti akan ditolak. Oh, ya. Ini pencegati dari segala lini ya. Iya. Sebetulnya ya. Ya, Betul. Iya, jadi sudah ada jaring pengamannya. Ya, jaring pengaman. Cuman ya bagaimana sampai ke tingkat kecil pun ini kita semuanya punya pemahaman yang sama. Sama. Mbak Deon, apa yang mau disampaikan? Yang pastinya DPRD selalu support ketika bicara masalah haknya masyarakat, haknya para pelaku usaha untuk mendapatkan fasilitas terkait SNI dan juga masyarakat terjamin masalah keamanan dan keselamatannya dalam mengonsumsi produk barang maupun makanan, sehingga kita pastinya selalu dorong mensupport pemerintah daerah dan juga para pelaku IKM dan masyarakat dan Ya. juga pihak-pihak yang lainnya dari perusahaan-perusahaan yang lain yang sudah memang care terhadap standar ini, SNI ini, pastinya kita akan selalu dorong dalam bentuk tadi payung hukum sudah, pastinya hari ini yang kita akan selalu dorong adalah bagaimana anggaran ini bisa tetap ada di Busam dan dinas yang lain terkait menjamin keamanan produk para pelaku UKM untuk mendapatkan fasilitas SNI-nya Betul. kepada masyarakat untuk atas nama hak keamanan dan hak kesehatannya terjamin, sehingga edukasi ini selalu kita dorong pada Betul. pemerintah daerah untuk selalu melakukan tidak jera-jeranya untuk melakukan sosialisasi, dan di fungsi kami selalu ada bahwa controlling pasti ada ketika perda sudah ada, anggaran sudah ada, pasti kita juga ketika bersama masyarakat ketika ada keluh kesah pasti kita akan selalu sampaikan controlling dan kita akan sampaikan dan kita akan duduk dalam satu meja dengan Busam ini untuk bagaimana menjaga semuanya. Pelaku IKM juga akan selalu bisa berdaya saing yang luar biasa, terjamin mutunya, masyarakat mendapatkan haknya terkait keselamatan, kesehatan dan keamanannya. Oke, baiklah. Nggak ada ya Mbak Dari yang kemudian udah digelontorkan ke dinas, dana kembali lagi itu nggak ada ya? Maksudnya Selama ini nggak ada. Maksudnya nggak dipergunakan Hanya karena tidak ada yang menawar, yang mau untuk SNI gitu nggak ada ya? Hanya perlu menjadi PR kita adalah bagaimana memaksimalkan edukasi dan Oke. selalu terus untuk kepada masyarakat dan pelaku IKM untuk Oke. semuanya Justru kurang sebetulnya ya, karena mereka mau ber-SNI, Iya. bukan kemudian nggak jadi nih mboten terus yang SNI ke teman-teman. makanya Nggak tadi gitu bisa ya. menyampaikan kalau hanya tergantung pada pemerintah anggaran APBD tidak cukup. Kurang. Iya, Pasti ada betul. pihak-pihak ketiga ataupun dari pemerintah pusat Iya. untuk bagaimana Campur tangan ya. bercampur tangan. Iya. Dan itu sinergi antara
Pusat dan daerah. daerah. Oke. Iya. Termasuk nanti Bu kalau mau ke CSR berarti kan perusahaan-perusahaan besar yang berada Iya, di betul. Jogja dan sebagainya. Iya, betul. Bu Dewanya Harus- dieneng-eneng Bu. Iya. Karena mungkin juga mitra gitu. Iya. Bisa sampai ke sana. Oke. Bu, kalau tadi yang wajib ya, mandatory. Yang enggak mandatory itu yang kayak apa sih Bu sebetulnya? Yang nggak mandatory, ini yang masih misalnya antara lain. Ya. Batik itu ada SNI-nya. Oke. Ada 3 kan, batik cap, batik tulis, batik kombinasi. Ya, oke. Kombinasi antara cap dan tulis ya. Nah, kombinasi Bukan terus antara- kombinasi iya. printing gitu enggak ya? Printing bukan batik. Iya. Printing bukan batik. Itu Oke. sebenarnya bukan tidak wajib, tapi sudah banyak yang ber-SNI. Oh, karena apa? Iya karena Merasa lebih percaya diri memasarkan. iya Oh. Mutu. mutu kan artinya standar itu tadi jaminan kualitas. Produknya terjamin berkualitas. Oke, baiklah. Iya. Batik misalnya. Ya batik. Kemudian? Ya kemudian apa lagi ya? Banyak. Oke. Baju. Oke. Misalnya yang di Baju apa? dewasa. Ya. Baju dewasa kalau Ya. baju anak-anak. Oh, Bu Dari sudah dewasa. Nah, udah Tapi saya berusaha untuk SNI. ada kainnya dan Oh. sebagainya itu kan belum wajib. Oke, baik-baik. Itu ya. Tapi kalau toh mengurus SNI yaitu untuk sebuah kebaikan. Untuk kebaikan. Oh, Iya. Dan kembali emas yang kita banyak. Oke. Emas itu belum wajib. Tapi banyak yang mengurus karena takut kalau ada perselisihan karat. Oh, iya. Makanya toko-toko tertentu Oh, iya. ya ada Ada SNI-nya. Iya. Supaya Produknya. masyarakatnya Nah, lebih, iya. lebih Ya. percaya untuk Lebih membeli percaya produk produk dari dari dia. ya, Oh, betul. ya. Dan Tapi- itu riskan loh. 1 karat aja berapa? Benar. Iya. Iya. betul, Apalagi betul. sekarang ya Bu ya. Iya, Bu. Kayaknya habis belanja. Sudah. 1 gram bisa Sudah mencapai. lupa. Karena kalau belinya yang segini-gini, Bu. Ya, enggak beliau semuanya Ya, itu pokoknya. Aja. Menarik ya. Artinya apa dari kacamata masing-masing penjenengan bicara Iya. sehingga masyarakat disadarkan pada sebuah realita bahwa Iya. ya ini loh pentingnya standarisasi. Kalau Betul. kita bicara soal standarisasi ya ada beberapa hal yang memang harus kita kedepankan. Jadilah konsumen yang cerdas tadi Iya. Bu Dari Betul. sudah katakan ke kita. Apalagi hal-hal yang langsung masuk ke tubuh kita, karena apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Kalau kita memberikan anak-anak kita juga makanan yang tidak ber-SNI, yang tidak terjamin bagaimana standarisasinya, sama halnya kita membentuk tunas bangsa yang sudah banyak terkontaminasi segala sesuatu. Bu Dari selamat berjuang dengan apa tadi yang sudah Terima kasih diharapkan Mbak Indah, sama tetap semangat gaspol. Gaspol, Gaspol. untuk mendukung Untuk apa SNI. kebaikan. Gaspol. Terima kasih. Di sela kesibukan penjenengan ini harus keluar kota lagi. Tapi kami menyempatkan diri ngobrol seperti ini daripada kita kesana kemari, ini juga bisa menjadi wahana ya untuk bisa siapapun nonton acara ini. Saya pikir kalau kita bicara soal podcast, YouTube ini sudah ada di tangan teman-teman ya. Oke, Semanun, Mbak Dari. Ya, sama-sama. Bu Syam, Ya, tidak putus asa dengan tidak kondisi putus yang asa, ada. tetap semangat. Karakter masyarakat kita berbeda-beda, Ya, termasuk benar. teman-teman IKN. Kalau Jangan lelah. Ya. Jangan lelah, Ibu. Selamat datang di dunia realita ya. Ya kan Bu, kalau Iya. misalnya ada yang memang masih harus menjejekan ya enggak apa-apa ya Bu Syam. Iya. Ini memang ketugasan Ya, Ibu ketugasan berada di kami. sana. Nggih. Iya. Tuan Won, sama dengan Mbak Sama-sama. Dari harus gaspol dan Gaspol. lain-lain. Nggih. Ibu mulia Bu tugas penjaringan Dimas Pang. Iya. Salam buat teman-teman Dimas Terima Pang. kasih. Ya, gitu. Ibu ini adalah masyarakat yang sangat peduli dan Iya. kemudian juga akan mendorong siapapun yang memang akan berbuat baik di Iya. bidang standar nasional Betul. Indonesia ini. Ya, Terima semoga kasih itu banyak. hanya sumbangsi kami Ya. yang bisa kami lakukan. Ya. Semoga ini bisa menjadi amal jariah kami. Baik, baik. Mudah-mudahan anggotanya makin banyak, Bu. Amin. Karena dengan demikian yang bergerak akan semakin banyak Amin. juga. Terima kasih teman-teman perempuan yang luar biasa. Karena dengan seperti ini kita Moderannya juga perempuan luar Iya. biasa. Terima kasih, terima kasih. Iya. Ini ilmu yang Biasa. bermanfaat dan Iya. mudah-mudahan kita bisa menjadi agent ya. Iya. Kalau Ibu dengan ketugasannya, saya sebagai salah satu masyarakat juga mudah-mudahan menjadi agent untuk Iya. perubahan yang lebih baik Iya. kaitannya dengan standar nasional Indonesia. Mbak Dari, Bu Syam, Bu Titik, Ya. kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menonton podcast ini. Mudah-mudahan semakin bermanfaat dan Amin. juga bermakna. Terima kasih, sampai jumpa.